Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 7. Gambar resultan dari A plus B min C min D dengan metode analisis yang benar adalah yang mana? Nah, ini adalah resultan melibatkan bentuk pengurangan, ya Dek ya. Maka ini harus kita ubah menjadi bentuk penjumlahan. Nah, caranya adalah tinggal ini kita tulis ulang ya. Berarti vektor A ditambah vektor B. Nah, ini ditambah dengan vektor min C. Ini kita beri tanda kurung ya. Ini ditambah vektor min D. Nah, kalau ada vektor diberi tanda negatif di depannya, itu artinya arahnya berlawanan dengan arah semula. Contoh, kalau misalkan di sini ada negatif C dan negatif D ya. Ini adalah vektor C, berarti negatif C adalah arahnya sebaliknya dengan arah semula ya. Jadi kalau semula arahnya serong ke bawah, sekarang untuk negatif C arahnya menjadi serong ke atas. Kemudian untuk negatif D, ini juga kita gambar dalam arah sebaliknya ya. Nah, ini adalah negatif D. Kalau semula arahnya serong ke atas, untuk negatif D sekarang menjadi arahnya serong ke bawah ya. Lalu menggambar resultan dengan menggunakan metode analisis atau metode analitik. Berarti di sini kita menggunakan sumbu koordinat x, y ya. Nah, caranya adalah vektor-vektor tersebut kita gambar ulang, ya Dek ya. Yang kita gambar itu adalah vektor yang dicari resultannya. Nah, caranya gambar adalah pangkalnya vektor itu kita tempelkan di pusat koordinat. Pusat koordinat itu yang di tengah-tengah sini. Nah, ini 0,0 ya. Jadi semuanya kita tempelkan di sini. Vektor A, vektor B, kemudian vektor min C dan vektor min D. Nah, ini kita tempelkan di sini ekornya ya, pangkalnya. Oke, jadi kalau kita bicara vektor ya, ini harus clear dulu ini. Jadi ini namanya pangkal vektor ya, atau ada yang bilang ekornya vektor ya. Kalau yang di sini adalah ujungnya vektor atau kepalanya vektor ya. Nah, pangkalnya vektor yang terlibat dalam resultan yang kita cari gambarnya itu kita letakkan di sini. Kita tempelkan di pusat koordinat 0,0 ya. Oke, langsung aja kita cek. Berarti yang A ya. Ini opsi yang A. Ini adalah vektor A. Ya, vektor A yang ini. Sudah benar ya. Kemudian ini adalah vektor D. Nah, yang kita butuhkan itu adalah vektor min D. Berarti ini salah ya. Mestinya arahnya adalah kemana? Vektor min D itu arahnya adalah serong ke bawah. Nah, gambarnya mestinya ada di sini. Ya, berarti yang A ini pasti jawaban yang salah. Kita geser ke opsi yang B ya. Ini adalah vektor A, sudah benar ya. Kemudian ini adalah vektor min B. Coba perhatikan, vektor B itu mestinya arahnya adalah ke bawah ya, bukan ke atas. Jadi ini adalah vektor min B. Nah, yang kita butuhkan di sini adalah vektor plus B ya, berarti arahnya itu bukan ke atas melainkan harus tetap ke bawah ya. Berarti yang B ini adalah jawaban yang salah. Jelas ya Dek ya. Coba kita cek lagi berikutnya yang C. Nah, ini gambarnya sudah saya pindah sini ya. Oke, supaya nggak lupa kita tuliskan lagi. Jadi yang kita cari adalah gambar resultan vektor A kita jumlahkan dengan vektor B, kita jumlahkan dengan vektor minus C, kita jumlahkan dengan vektor minus D ya. Untuk vektor minus C berarti arahnya kita balik. Kemudian vektor minus D ini arahnya juga kita balik ya Dek ya. Nah, sekarang kita cek opsi yang C. Saya pakai warna merah aja biar kelihatan. Ini adalah vektor A, sudah betul ya. Kemudian ini adalah vektor min B. Nah, sekali lagi ini salah ya. Yang kita butuhkan adalah plus B. Berarti vektor B itu arahnya ke bawah. Ya, berarti yang C ini bukan jawaban yang benar. Sekarang kita bergeser ke opsi yang D. Ini adalah vektor A, sudah benar. Lalu ini adalah vektor, atau diurut aja ya. Ini adalah vektor B ya, plus B. Nah, ini juga sudah benar. Ya, arahnya ke bawah. Selanjutnya ini adalah vektor min C. Nah, ini ya datanya yang kita pakai yang ini. Berarti ini juga sudah benar karena yang kita butuhkan adalah min C. Kemudian yang ini adalah minus D. Nah, ini sudah benar ya. Berarti jawabannya adalah yang D. Ya. Oke lah, kita coba cek jawaban yang E ya. Ini jelas jawaban yang salah ini sebenarnya. Vektor A ini sudah benar. Vektor
Ini min C, ini juga mestinya sudah benar. Nah ini vektor D ya. Jadi kalau pada metode analitik caranya adalah kita gambar vektor yang terlibat, tapi cara gambarnya adalah pangkalnya vektor itu kita tempelkan di sumbu koordinat, di pusat koordinat 0,0. Nah, sementara kalau yang di opsi yang E ini terlihat ujungnya vektor ya, yang justru ditempelkan di pusat koordinat. Nah, ini yang membuat salah. Untuk vektor B-nya sudah benar ya. Oke, jadi jawaban soal kita kali ini adalah yang D ya. Baik, terima kasih bagi adik-adik yang telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan klik like serta share di sosial media kalian. Sampai ketemu di video pembahasan soal nomor selanjutnya.